Pemirsa masih di IDX Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari teknologi ada MTech masuk ke dalam saham pilihan yang pertama, tadi pun juga sempat kita ulas. Nanti kita akan coba lanjutkan buy supportnya di 510 resisten hingga ke 580. Kemudian MNCN juga direkomendasikan buy, supportnya di 240, resisten hingga ke 270. Dimas, buy di 140, resisten hingga ke 160. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, hari ini menguat signifikan, tapi belum mampu balik kembali ke level 2.800-an. Ada Telkom, supportnya di 2640, resisten hingga ke 2.880. MTech, MNCN, Dimas, dan juga Telkom. Pak Wafi, MTech tadi juga sempat kita ulas Pak, kita review singkat saja, support 510, resisten di 580, di mana posisi penutupan sesi kedua hari ini saya akan coba sampaikan update-nya di 545, menguat di 4,81%. Dengan capaian hari ini ada sisi perubahan tidak Pak dari sisi resisten tentunya? Level support dan resistance belum ada perubahan Pak David, cuman mungkin strateginya saya lebih menyarankan untuk buying weakness terlebih dahulu karena ini naiknya seperti sudah 3 hari berturut-turut ya, jadi mungkin ada potensi koreksi dulu nih dalam 1-2 hari ke depan. Nanti koreksi yang terjadi bisa dipakai untuk entry masuk untuk MTech. Karena secara tren sendiri ini saya lihat MTech ini sudah reversal dari fase bearishnya, sekarang sudah masuk ke dalam fase bullish. Dan valuasinya juga masih relatif cukup murah ya, di PBV 0,6 kali. Buy on weakness di level berapa Pak untuk MTech? Dari mulai level 530 sudah bisa entry untuk MTech. Sampai dengan penutupan hari ini tidak masalah? Hari ini penutupan di 545, jadi sebaiknya tunggu koreksi dulu dari mulai 530 ya, kalau mau entry. Baik, besok Jumat jelang libur akhir pekan, tunggu koreksi untuk MTech 545 untuk mengambil posisi. Dari MTech kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya pemirsa, ada MNCN. Saya akan sampaikan update-nya hari ini. MNCN mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini. Pertimbangan MNCN Pak di tengah penguatan yang terjadi? Ya, untuk MNCN ini secara tren juga sudah breakout, sudah reversal bahkan dari fase bearishnya. Penutupan hari ini di level 260 ini membuat higher high level baru. Saya lihat juga volume juga cukup bagus untuk MTech, sehingga ini sudah confirm masuk ke dalam fase bullish nih Pak David. Dan apalagi kalau kita lihat secara valuasi juga kurang lebih sama tadi dengan MTech dan MNCN, valuasinya juga masih relatif cukup murah, PBV di sekitar 0,2 kali untuk MNCN. Baik, di level berapa Pak di tengah penguatan hari ini? Untuk MNCN karena hari ini baru kenaikan hari pertama, sebenarnya penutupan di 260 bisa kalau mau dilakukan untuk cicil beli entry. Baik, 260 penutupan hari ini di 3,17%. Kemudian dari sisi resisten ke 270. Cukup sulit masih ke 300 Pak? Atau ada peluang untuk MNCN? Peluang masih ada, namun saya rasa untuk sampai kembali ke level 300 ini harus menunggu rilis dari laporan keuangan kuartal keduanya ya Pak David. Baik, dari MNCN kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Dimas Pura Delta Lestari Tbk. Ditutup di 143, menguat di 0,70%, intraday di 144. Rekomendasinya untuk Delta, Dimas? Untuk Demas sebenarnya secara valuasi fundamentalnya masih relatif cukup murah, namun secara teknikal mengingat hari ini ternyata sudah menyentuh resistance 20-nya, kelihatannya ada potensi koreksi dulu. Jadi ini ada sedikit perubahan dari rekomendasi, namun level support dan resistance-nya tetap menjadi buy on weakness. Mulai cicil entry saya rasa dari level 141 sudah bisa, penutupan hari ini di 143. Jadi level 141 ke bawah itu bisa digunakan untuk cicil beli untuk Demas. Untuk level resistance tetap tidak ada perubahan karena memang secara tren untuk saham ini juga sudah masuk ke dalam fase bullish ya. Dan Demas ini mungkin salah satu emiten kawasan industrial estate ya yang mungkin diuntungkan juga dengan adanya perkembangan dari data center. Baik, kita bergeser ke saham pilihan terakhir Pak untuk Telkom. Hari ini rebound signifikan di atas 4% di 2.770.
Di tengah pergerakan saham Telkom tidak bergerak kemana-mana Pak, ke 26, 27, Hmm. 28, terus koreksi kembali ke 26. Bagaimana Anda melihat capaian di sepanjang perdagangan hari ini sudah kembali ke level 2770 sekaligus intraday tertinggi di penutupan hari ini? Ya, saya melihat ada indikasi rotasi sektoral investor asing di saham Telkom ini sebenarnya Pak David, di mana investor asing sepertinya memilih untuk keluar dulu atau wait and see di sektor perbankan dan mulai masuk ke sektor telekomunikasi dan juga sektor manufaktur, salah satunya adalah otomotif. Makanya kita lihat hari ini ada sinyal yang cukup positif sebenarnya dari Telkom dan juga Astra Internasional. Spesifik untuk Telkom, kalau kita lihat pergerakan harga saham sendiri sekarang sudah relatif bergerak di dekat area level supportnya dengan valuasi juga yang masih relatif cukup murah. Saya rasa penutupan hari ini di 2770 masih bisa dilakukan jika ingin entry Telkom. Mhm. Target resistance terdekat ini tadi ada di level, sudah ada di areanya di 2830 sampai dengan level 2890 untuk Telkom. Baik, Mbak saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MTEK, MNCN, Demas dan juga ada Telkom dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa di penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,32%, ditutup di level 7.287,021. Intraday hari ini di 7.291,564 dan belum mampu untuk menembus ke level 7.300-an. Capaian ini membuat indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir sudah menguat di 4,02%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 kompak menguat di atas 1%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan sektoral, grafis selanjutnya teknologi masih jauh memimpin melesat hari ini di 7,21%, infrastruktur juga menguat di 2,54%, ada Telkom di sana. Properti melemah di 0,25%, industri juga tertekan di 0,10%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers. BRPT ditutup menguat di 2.180, WIFI melesat di 6% di 2.200, Toba hari ini juga menguat signifikan di 925. Selain DCEI, DSSA, saham-saham yang nilainya cukup mahal di 56.000 hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ke grafis terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Aman dari barang baku tertekan di 8.100, Bumi melemah ke 119, Dewa di 186, AADI di 6.825 pelemahan. Saham-saham Bakri, Bumi dan Dewa dan juga ada BRMS hari ini kompak melemah setelah sehari sebelumnya mengalami penguatan signifikan secara serentak. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan.